mulai belajar lagi di masih semester 2 di bab 5 ya. Bab 5 ini tentang lapisan bumi. Nah, hari ini yang akan kita bahas itu adalah tentang atmosfer dan hidrosfer. Masih bersama Ibu Nurti Istilah Ratnasari. Oke, seperti biasa kita lihat hari ini yang pertama ada kompetensi dasar, yang kedua ada tujuan pembelajaran, yang ketiga ada materi, dan yang keempat ada tugas. Oke, kita masuk ke yang pertama. Yang pertama seperti biasa ada yang kita sebut sebagai kompetensi dasar. Yuk. Kompetensi dasar di bab ini adalah menjelaskan lapisan bumi, gunung api, gempa bumi, dan tindakan pengurangan resiko sebelum, pada saat, dan pasca bencana sesuai ancaman bencana di daerahnya. Selanjutnya juga mengkomunikasikan upaya pengurangan resiko dan dampak bencana alam serta tindakan penyelamatan diri pada saat terjadi bencana sesuai dengan jenis ancaman. Nah, tujuan pembelajarannya apa ya? Kita lihat ya. Tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran di bab ini, pertemuan hari ini adalah menjelaskan karakteristik atmosfer dengan tepat, menjabarkan lapisan-lapisan atmosfer dengan tepat, menjelaskan karakteristik hidrosfer dengan tepat, menerangkan siklus air dengan benar, dan yang terakhir adalah membuat media tentang upaya pencegahan dan penanggulangan banjir serta tindakan penyelamatan diri ketika terjadi banjir dengan komunikatif. Oke, kita masuk ke materinya. Oke, kita lihat dulu yang pertama. Nah, kita kan hidup di bumi ya. Di bumi tentu ada udara. Itu adalah yang membuat kita bisa hidup di sini. Nah, udara adalah komponen pendukung kehidupan yang sangat penting. Udara di bumi terdapat pada bagian atmosfer. Ya. Nah, atmosfer ini berasal dari dua kata Yunani, yakni atmos yang berarti uap dan sphaira yang berarti lapisan. Jadi, atmosfer adalah lapisan uap yang menyelimuti bumi. Atau ya, gampangnya itu adalah lapisan udara ya. Nah, kalau kita lihat, silahkan diperhatikan dulu ya. Ternyata atmosfer atau lapisan udara ini ada beberapa tingkatan atau beberapa lapisan. Kita lihat di gambar berikut. Nah, ini dia ya. Kalau di sini kita lihat, lapisan intinya itu ada 5, tapi di sini ada 2 lapisan tambahan. Ada apa aja? Kita lihat. Yang pertama, yang paling bawah tuh kamu bisa lihat tuh ada yang kita sebut sebagai troposfer ya. Itu ketinggiannya adalah dari 0 sampai 12 km dari permukaan bumi. Nah, di sini adalah tempat kita hidup ya, tempat terjadinya segala jenis peristiwa cuaca dan iklim. Jadi di sini adalah tempat kita hidup. Ada awan, ada cuaca, ada apapun itu terjadinya semua di troposfer. Selanjutnya kalau kita naik ke atas, ada yang kita sebut sebagai stratosfer. Stratosfer ini adalah lapisan kedua di atas troposfer yang memiliki ketinggian 12 sampai 50 km dari permukaan bumi. Nah, di sini sudah tidak ada cuaca. Makanya pesawat terbang itu ketika di atas itu berjalannya di lapisan stratosfer. Jadi dia lebih stabil karena tidak terganggu oleh cuaca atau awan apapun, ya. Nah, di sini juga ada yang kita sebut sebagai lapisan ozon, yaitu tempat penerbangnya pesawat, dan juga ada juga untuk menangkal sinar UV, ya. Jadi lapisan ozon ini adalah untuk menangkal sinar UV. Jadi kalau ada sinar-sinar UV yang masuk ke dalam permukaan bumi, tentu saja dari dari matahari, itu ditangkalnya di sini. Jadi ini punya fungsi yang sangat penting. Kalau seandainya lapisan ozon ini bolong, ya, yang ini masih ada hubungannya sama kemarin tentang pemanasan global, ini bahayanya gimana? Lapisan sinar UV yang berbahaya itu bisa masuk ke dalam permukaan bumi, yang menyebabkannya salah satunya ketika terkena kulit itu dapat menyebabkan kanker kulit. Makanya kita harus jaga baik-baik atmosfer ini, lapisan ozon ini, supaya dia tetap bisa melindungi bumi dengan baik ya. Oke, selanjutnya kita naik sedikit lagi ke atas. Ini lapisan yang paling tengah, yaitu mesosfer. Mesosfer ini ada di ketinggian 50 sampai 85 km di atas permukaan bumi.
Apa yang terjadi di sini? Nah, yang terjadi di sini adalah lapisan atmosfer ini fungsinya itu adalah untuk mengikis dan membakar benda asing yang akan masuk ke bumi. Contohnya apa? Nah, itu ada gambarnya ya, meteor. Jadi kan meteor itu kan banyak sekali ya. Jadi di luar angkasa itu ada yang kita sebut sebagai meteoroid ya. Meteoroid ini dia itu banyak sekali dan setiap hari itu pasti ada yang menabrak atmosfer bumi. Nah, kita semua bisa terlindung. Kenapa? Karena ada lapisan mesosfer ini, dimana ketika ada meteor yang masuk ke dalam atmosfer, dia akan terbakar di lapisan mesosfer. Jadi bisa jadi nih ya, bisa jadi ketika dia sudah terbakar, udah gitu kan dia jadi lapisan-lapisan yang kecil ya, jadi butiran debu istilahnya ya. Jadi debu-debu yang ada di bumi ini bisa jadi itu sebagian adalah dari meteor yang terbakar gitu. Oke, selanjutnya ada lapisan keempat di atas mesosfer, yaitu adalah termosfer. Ini ketinggiannya antara 85 sampai 50 km di atas permukaan bumi. Nah, di sini di termosfer ini namanya juga termos ya. Panas ya, panas di sini. Tapi di sini juga adalah tempat satelit-satelit bumi yang buatan itu mengorbit. Jadi tempat satelit kalau misalnya kita kan punya Indonesia tuh kan punya apa tuh namanya? Satelit Palapa ya. Nah, dia mengorbitnya di sini di termosfer ini. Dan di lapisan termosfer itu ada yang kita sebut sebagai lapisan ionosfer. Nah, ionosfer ini fungsinya sebagai penyebar gelombang radio. Jadi kan kalau gelombang radio itu kan dipantulkan dulu ya, dipantulkan dulu ke atas, ke atmosfer. Nah, disebarkannya lagi lewat si lapisan ionosfer ini. Jadi dipancarkan ke atas terus dipantulkan karena adanya lapisan ionosfer. Oke, selanjutnya yang lapisan yang paling luar itu adalah yang kita sebut sebagai lapisan eksosfer. Namanya juga EXO. Aduh, ada yang ingat sesuatu mungkin ya, yang suka K-pop. EXO itu luar ya, exit hampir keluar. Jadi eksosfer ini adalah lapisan terluar, lapisan atmosfer terluar yang memiliki ketinggian di atas 500 km dari permukaan bumi ya. Di sini gaya gravitasinya paling lemah. Kenapa paling lemah? Karena dia yang paling jauh dari permukaan bumi. Otomatis makin ke atas itu gaya gravitasinya makin lemah. Gitu ya. Jadi kesimpulannya, lapisan atmosfer itu terdiri dari 5, yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Tapi ada tambahan 2 nih, di mana di stratosfer itu ada lapisan ozon, dan di termosfer itu ada lapisan ionosfer. Nah, sekarang kan lapisan atmosfer itu adalah lapisan udara. Nah, udara apa aja sih yang terdapat di atmosfer? Ternyata komposisinya seperti ini. Yang paling banyak itu adalah gas nitrogen, simbolnya itu adalah N2. Ya, ternyata dia itu ada 78% loh dari seluruh udara atau gas yang ada di atmosfer. Kenapa bukan oksigen? Nah, ternyata nitrogen ini banyak digunakan oleh tumbuhan. Dan tumbuhan itu kalau kita sudah belajar interaksi makhluk hidup, dia itu adalah berperan sebagai produsen. Itu adalah penunjang kehidupan kita di bumi. Ketika tidak ada produsen, ya otomatis tidak ada konsumen. Jadi ketika tumbuhan nggak ada, ya otomatis nggak ada manusia dan hewan juga, karena makanannya nggak ada gitu ya. Jadi nitrogen adalah yang paling besar. Tapi itu juga tidak semuanya ada di lapisan lapisan paling bawah ya, troposfer, tempat kita tinggal. Itu juga ada di lapisan atas-atasnya. Nah, selanjutnya inilah yang kita hirup ya, yaitu oksigen. Simbolnya O2, semua orang udah tahu ya, volumenya itu adalah sekitar 20,95% dari seluruh gas atau udara yang ada di atmosfer. Itu yang kita gunakan. Dan ini oksigen ini terdapat banyak di troposfer, karena di troposfer banyak makhluk hidup yang membutuhkan oksigen. Selanjutnya tinggal kecil-kecil ya, ada argon, karbon dioksida, neon, metan, helium, hidrogen, xenon, dan juga ozon. Nah, ozon ini dia juga terbentuk dari oksigen
unsur oksigen, hanya saja dia punya simbolnya itu adalah O3. Kalau oksigen yang kita hirup itu adalah O2. Ozon ini nggak ada di troposfer, adanya di stratosfer, di lapisan ozon itu, di mana lapisan ozon itu berfungsi untuk melindungi bumi dari sinar UV yang berbahaya, gitu ya. Nah, terus kalau hubungan lagi dengan karbon dioksida, masih ingat yang bab kemarin ya tentang pemanasan global. Jadi karbon dioksida itu normalnya itu kadarnya hanya segini, 0,035% dari seluruh gas pembentuk atmosfer. Hanya saja karena sekarang makin banyak penghasil dari karbon dioksida ya, baik dari kendaraan motor atau peningkatan jumlah makhluk hidup terutama manusia dan seterusnya, karbon dioksida itu meningkat lebih banyak jumlahnya dibanding sekarang, dibanding dulu. Jadi sekarang jauh lebih banyak. Makanya dia itu dapat memerangkap panas, berperan sebagai gas rumah kaca. Gitu. Jadi pemanasan global terjadi. Jadi hasil karbon dioksida yang banyak, tapi tumbuhan-tumbuhannya sedikit yang dapat mengubah karbon dioksida menjadi oksigen. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita harus lihat juga, ternyata makin tinggi tempatnya, makin tipis udaranya. Makin rendah tekanan udaranya, begitu juga sebaliknya. Nah, ini yang kita maksud. Jadi tadi sudah dibahas sedikit di lapisan-lapisan bumi. Di eksosfer itu punya gaya gravitasi yang paling kecil. Kenapa? Karena dia paling tinggi dari paling jauh dari permukaan bumi. Makanya gaya gravitasinya paling kecil, karena gravitasi itu kan muncul dari inti bumi. Makin dekat dengan inti bumi, maka gravitasi makin besar. Makin jauh dari inti bumi, maka gravitasi makin kecil. Makanya makin tinggi tempat, udaranya makin tipis. Kenapa makin tipis? Karena kan gravitasinya sedikit. Gravitasi itu menarik semua apapun yang ada di bumi, termasuk udara. Jadi di tempat yang rendah, udaranya itu lebih banyak, jauh lebih banyak. Kenapa? Karena tertarik oleh gravitasi. Makin tinggi tempat, karena gravitasi makin kecil, maka udaranya itu pun semakin tipis. Gitu. Kalau semakin tipis, ya otomatis tekanan udara makin rendah juga. Gitu. Begitu juga dengan sebaliknya. Bisa kita lihat di grafik ini ya. Nah, contohnya kita bisa lihat yang ke kanan itu adalah ketinggian, yang ke atas itu adalah tekanan. Coba kalau di ketinggian 50 km tuh, ya tekanannya hampir 0. Tekanannya hampir 0 artinya dia udara tipis sekali. Kalau kita di sana hidup nggak mungkin bisa, ya. Terus makin kesini terus, tekanan udara makin tinggi, kalau ketinggiannya juga makin rendah. Gitu ya. Adalah tadi yang atmosfer, lapisan udara. Sekarang kita masuk ke lapisan kedua, yaitu hidrosfer. Ya, bumi yang kita selipuni ini diselimuti oleh air. Ya, bisa kita lihat ya dari globe ya, bahwa lebih banyak daerah birunya. Artinya sebagian besar dari bumi ini diselimuti oleh air, atau yang kita sebut sebagai hidrosfer. Hidro itu air ya, sfer itu kan lapisan tadi. Jadi hidrosfer itu berasal dari kata hidros yang berarti air dan sfera yang berarti selimut. Jadi hidrosfer merupakan lapisan air yang menyelimuti bumi. Hidrosfer tidak hanya meliputi perairan yang luas seperti laut dan samudra, tapi juga berbagai air yang ada di bumi, termasuk air di danau, sungai, air tanah, atau juga uap air yang ada di udara. Perhatikan dulu siklus air atau siklus hidrologi di samping, dan ingat istilah-istilah yang terlibat dalam proses tersebut. Ini sebetulnya di SD juga kamu pasti sudah pernah belajar ya. Hanya di sini ada sedikit tambahan. Jadi air di bumi ini memang tidak akan habis. Kenapa? Karena ada siklus air. Tapi kenapa kita harus menghemat air? Karena dari 100% air yang ada di bumi itu yang bisa kita konsumsi itu sangat sedikit sekali ya. Jadi kayak gimana ya contohnya itu, kalau kita misalkan kita punya air nih di botol, kita keluarin semua isinya, nah pasti kan masih ada sisa-sisa air yang ada di dalam botol tersebut ya. Nah, tetesan terakhir itu adalah air yang bisa kita gunakan
untuk kehidupan sehari-hari, terutama untuk diminum gitu. Jadi makanya kita tetap harus menghemat air karena yang bisa digunakan itu hanya segitu untuk kita konsumsi. Belum ditambah lagi dengan pencemaran yang ada, makin sedikit lagi air yang bisa kita gunakan. Oleh karenanya tetap kita harus menghemat air. Ya. Nah, tapi kita ulang lagi ya, bagaimana siklus air terjadi. Oke, yang pertama ada yang kita sebut sebagai evaporasi. Nih ya, yang sebelah kiri. Evaporasi itu adalah proses perubahan bentuk dari cair atau padat menjadi gas melalui transfer energi panas, atau simpelnya adalah penguapan. Evaporasi adalah penguapan. Jadi dari air-air yang ada, terutama di laut, itu karena sinar matahari menguap, jadilah dia gas ya. Nah, selain dari air yang ada di laut atau air yang langsung berubah itu, ada juga yang kita sebut sebagai transpirasi. Nah, transpirasi ini adalah proses keluarnya air yang diserap oleh tanaman melalui akarnya. Umumnya setelah dipakai untuk mengelola nutrien atau proses fotosintesis ya. Jadi transpirasi ini adalah penguapan yang terjadi pada tumbuhan. Kalau evaporasi mah penguapan yang terjadi pada badan airnya langsung. Kalau transpirasi itu adalah penguapan yang dilakukan oleh tumbuhan. Intinya dua-duanya adalah penguapan. Bedanya transpirasi pada tumbuhan, kalau evaporasi langsung dari badan air. Nah, ketika air tersebut naik, berubah wujudnya dari cair ke gas, maka akan ada yang disebut dengan kondensasi. Nih, ini proses pertama adalah evaporasi atau transpirasi yang kita sebut dengan penguapan. Yang kedua adalah kondensasi. Kondensasi ini adalah uap air yang berkumpul di suatu tempat atau area kecil atmosfer dapat terbawa oleh angin. Jadi terbentuknya awan. Kondensasi itu adalah terbentuknya awan. Atau balik lagi yang tadi sudah jadi gas, itu berubah lagi jadi tadi kan airnya sudah berubah jadi gas atau uap ya. Nah, ini berkumpul, berubah lagi jadi air gitu. Hanya berkumpul di atas di atmosfer dan dia berubah menjadi awan gitu ya. Jadi kondensasi itu adalah proses pembentukan awan. Nah, nanti kan awan ini kan terbawa oleh angin ya. Ketika sudah mencapai tekanan tertentu dan awannya ini sudah terlalu berat dengan air, maka akan turun hujan yang kita sebut sebagai presipitasi atau proses perubahan wujud uap air menjadi cair atau solid ya. Jadi si presipitasi ini bisa ada dua kemungkinan. Satu bisa hujan air biasa, dua bisa hujan es, yang ketiga bisa turun salju gitu ya. Jadi intinya adalah perubahan wujud uap air menjadi cair atau solid. Solid itu padat ya. Nah, jadi sudah presipitasi ini terjadi, nanti di sini ada tambahan lagi. Ada yang kita sebut sebagai runoff atau air yang dikeluarkan atau dialirkan dalam jumlah tertentu selama periode tertentu. Nah, biasanya presipitasi ini terjadi pada daerah yang tinggi, walaupun hujan bisa terjadi di mana aja ya. Dan yang namanya karakteristik air itu atau zat cair selalu mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Jadi terjadilah runoff. Nah, ketika sudah terjadi runoff itu kan aliran dari tempat tinggi ke tempat rendah. Nah, lanjut akan terjadi yang kita sebut dengan perkolasi. Jadi air yang diserap melalui pori-pori tanah bergerak secara vertikal atau horizontal menuju muka air tanah. Jadi kalau sudah air itu kena ke tanah, ya otomatis dia akan diserap. Nah, itulah yang kita sebut dengan perkolasi. Nah, selain terjadi ini, ada juga yang kita sebut sebagai infiltrasi. Ya, filtrasi itu adalah proses menyerapnya air ke dalam tanah, air yang masuk melalui pori-pori permukaan tanah. Jadi, perkolasi itu dia baru bergerak ya, air yang tadi diserap itu baru bergerak secara vertikal atau horizontal menuju muka air tanah. Nah, kalau infiltrasi ini adalah meresapnya air ke dalam tanah, masuk melalui pori-pori permukaan tanah. Jadi makin masuk lagi ke dalam tanah dan disimpan di dalam tanah sebagai air tanah. Nanti sudah kayak begitu, nanti akan bermuara lagi ke laut dan seterusnya sampai muter aja terus seperti itu ya prosesnya. Jadi makanya disebut sebagai siklus. Siklus itu adalah proses yang tidak berakhir. Ya, kalau kita mau rangkum, sebetulnya istilah paling penting di sini 3 ya, yang lainnya adalah tambahan. Yang pertama itu istilah yang penting adalah evaporasi, penguapan, selanjutnya kondensasi, pembentukan awan, dan yang ketiga adalah presipitasi, di mana turunnya hujan bisa dalam bentuk air, bisa dalam bentuk es, bisa dalam bentuk turun salju. Gitu ya.
alam yang kita sebut sebagai banjir. Kenapa bisa terjadi? Jadi banjir ini adalah aliran air yang berlebihan hingga meluap ke daratan. Banjir ini bisa berasal dari luapan penyimpanan air, baik itu danau, waduk maupun sungai yang tidak mampu menampung jumlah air yang sangat besar. Ketika penyimpanan air sudah penuh, maka air yang harusnya disalurkan ke penyimpanan akan meluap ke daratan, sehingga membanjiri daerah sekitarnya. Jadi banjir ini penyebabnya macam-macam ya. Jadi bisa karena curah hujan yang sangat tinggi, ditambah dengan banyaknya sampah pada sungai, dan seterusnya, pada akhirnya terjadilah banjir. Nah, ketika banjir datang, ya semua bisa hilang. Makanya kita harus mencegah banjir itu datang. Mari kita cegah dengan cara seperti apa? Yang pertama, ini paling mudah dan semua orang bisa melakukan, tapi kadang-kadang kurang disiplin ya, yaitu buang sampah pada tempatnya. Jangan buang sampah di mana saja, apalagi di sungai, laut, dan seterusnya ya. Lalu juga pastikan selokan tidak tersumbat. Nah, sumbatan ini juga bisa jadi karena sampah. Oleh karenanya kita harus buang sampah pada tempatnya. Selanjutnya, buat instalasi listrik yang lebih tinggi. Nah, ini juga harus hati-hati ketika kita membuat instalasi listrik yang rendah. Ketika terjadi banjir, itu terjadi konsleting, kemungkinan terjadi konsleting sangat besar dan itu sangat membahayakan. Jadi ketika punya rumah gitu ya, instalasinya bisa dibuat lebih tinggi untuk keamanan. Nah, pada saat banjir, yang harus dilakukan itu apa? Pertama, matikan aliran listrik dan juga air. Ini wajib ya, karena sangat-sangat berbahaya ketika listrik masih menyala dan air sudah menggenang. Itu ya, bisa kesetrum kitanya. Selanjutnya, pastikan semua celah yang berpotensi banjir telah disumbat. Nah, ini juga sama. Jadi kalau misalnya ada, misalnya itu kan pintu ya, bawah itu kan ada lubang tuh, ada apa namanya? Ada saluran udaranya lah ya. Nah, itu bisa kita sumbat supaya mencegah air masuk lebih banyak. Dan kalau seandainya sudah tidak bisa disumbat ya, air sudah terlalu banyak, maka yang harus dilakukan adalah evakuasi diri dan keluarga ke tempat yang lebih tinggi dan juga lebih aman. Kalau rumahnya punya lantai 2, berarti naik ke lantai 2. Kalau misalnya rumahnya nggak ada lantai 2, ya berarti harus keluar cari bantuan untuk cari tempat yang lebih tinggi atau naik ke genteng ya. Gitu. Nah, kalau banjir sudah surut, berarti setelah banjir apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah periksa instalasi listrik. Ini juga penting sebelum menyalakan listrik ya. Kalau masih ada genangan air itu jangan sampai dinyalakan dulu karena dapat membahayakan. Terus juga ya pasti banjir itu membawa kotor ya, entah itu lumpur dan juga sampah. Nah, itu juga harus dibersihkan rumah dan juga perabotan. Dan terakhir adalah kita periksakan kesehatan kita sendiri gitu. Karena kan biar bagaimanapun itu air dari mana-mana, kita nggak tahu ada penyakit apa saja di situ. Jadi kita harus memeriksakan diri ke dokter ketika sudah mengalami banjir. Oke, cukup materinya, kita singkat saja. Langsung kita masuk sekarang ke tugas. Ya, seperti biasa, tugas itu Ibu buat dalam 3 level ya. Kamu bisa pilih level mana yang bisa kamu kerjakan, tapi saran Ibu, kalau kamu mau nilai yang lebih baik, maka kamu kerjakan level yang lebih tinggi ya. Level 1, buatlah rangkuman atau peta konsep mengenai atmosfer dan hidrosfer serta banjir. Nah, intinya tentang materi hari ini ya, ini sudah biasa sekali, kamu sudah bisa semua. Silakan dilakukan. Tapi kalau kamu pengen tantangan yang lebih, mari kita langsung ke level 2. Level 2 ini adalah buatlah poster tentang pencegahan, penanggulangan, dan upaya penyelamatan diri ketika banjir. Tuh, membuat poster. Yang suka menggambar ini pasti suka ya. Jadi bisa kamu buat posternya yang komunikatif ya. Gimana cara mencegah banjir, menanggulangi banjir, dan upaya penyelamatan diri ketika terjadi banjir. Ini nilainya sudah tinggi. Apalagi kalau kamu pengen lebih tinggi lagi, kita masuk ke level 3. Kalau tadi membuat poster, kalau yang level 3 itu adalah membuat video tentang pencegahan, penanggulangan, dan upaya penyelamatan diri ketika banjir. Kenapa video lebih tinggi nilainya? Karena sebetulnya ketika kita membuat video itu prosesnya bisa dibilang lebih rumit ya. Ya syutingnya, istilahnya belum ngeditnya, kita atur timingnya, udah gitu gimana caranya supaya bagus dan seterusnya. Nah itulah, jadi makin tinggi level,
nilainya akan semakin tinggi. Silakan dipilih sesuai dengan yang kamu mau. Tapi saran ibu, ketika kamu mau mendapatkan nilai yang maksimal, maka pilihlah yang level tertinggi. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Masih ada pertanyaan? Boleh, kalau masih ada pertanyaan boleh japri ibu, atau ditunggu juga di kritik dan sarannya ya. Jangan lupa follow ibu di IG @nurtiistilah.